Hai semuanya, aku Siska, aku penulis buku Level Up Era, penulis buku Self Improvement, dan aku adalah lulusan sarjana pendidikan. Aku mempelajari pendidikan untuk orang dewasa, adult learning. Karena pendidikan itu kan ada berbagai macam ya, ada yang untuk bayi dan balita, ada untuk anak-anak, remaja, dan ada untuk orang dewasa. Aku belajar vocational education dan vocational education masuk ke ranah pendidikan untuk orang dewasa. Dan di sini aku mau membagikan perspektif aku, bagaimana cara untuk menemukan your natural talent, your inner power. Seringkali kita itu nggak tahu apa sih talenta alami yang kita miliki, ya kan? Karena talenta alami yang kita miliki itu sangat natural, sangat mudah untuk kita akses, sehingga kita tidak berpikir bahwa itu adalah sebuah talent, sebuah skill set. Karena it's really easy, it's effortless, ya kan? Karena effortless, mudah, jadi kita nggak berpikir kalau itu tuh talent, padahal itu talent. Dan here's the thing, sama seperti penyanyi favorit kamu, misalnya Taylor Swift, itu kan nggak mungkin cuma memberi talenta ke Taylor Swift, ya kan? Pasti semua orang punya talentanya masing-masing, tapi kita nggak sadar karena very effortless. Dan kalau kita lihat orang-orang yang sangat sukses di dunia, mereka kayak misalnya Taylor Swift atau Elon Musk, mereka nggak working really really hard, they are playing really hard, ya kan? Mereka itu menggunakan talenta natural mereka untuk menciptakan sesuatu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menemukan talenta natural kamu, bagaimana mengaktifkan your inner power. Yang pertama adalah apa yang kamu temukan, apa yang bisa kamu temukan, bisa kamu kerjakan, bisa kamu lakukan dengan sangat mudah. Tapi menurut orang lain tuh belum tentu mudah gitu. Tapi untuk kamu itu sangat mudah, effortless. Dan memiliki nilai, punya nilai. Kayak misalnya contoh, ketika aku mengucapkan ini, ketika aku menulis buku, itu menurut aku mudah untuk menemukan this pattern karena aku punya passion untuk self development, self help. Aku punya passion di situ. Jadi menurut aku ini mudah. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah apa yang tanpa kamu sadari selalu kamu lakukan terus menerus. Kayak misalnya contoh aku sebagai penulis, aku tuh udah menulis dari sejak SMP. Dari SMP aku sering nulis di blog atau di Facebook Notes tanpa aku sadari gitu, itu natural aja, nggak yang aku rencanakan gitu. Kayak itu hobi. Okay. Terus yang ketiga adalah apa yang kamu pelajari di pendidikan, yang kamu pelajari di pendidikan atau dalam pengalaman ketika bekerja misalnya, skill apa yang kamu develop selama bertahun-tahun. Kayak misalnya contoh, aku develop skill mengajar karena aku sarjana pendidikan. Oke, jadi dari ketiga hal ini digabungkan nanti akan menjadi your inner power. Jadi ketiganya digabungkan gitu. Bukan cuma your natural talent aja, tapi digabungkan semuanya, ketiganya. Apa hobi kamu yang selalu kamu lakukan, terus apa yang natural untuk kamu. Misalnya self development is very natural for me, atau untuk kamu misalnya memasak, untuk kamu kuliner gitu kan, itu yang natural untuk kamu. Atau menyanyi misalnya, atau dancing, terus kamu gabungkan dengan hobi, dan juga digabungkan lagi dengan skill set yang kamu miliki, yang kamu dapat dengan blood, sweat, and tears. Okay. Dan seringkali your natural talent, your inner power akan menjadi calling. Kamu akan tertarik untuk mengerjakan sesuatu gitu. Tapi belum tentu dia harus jadi uang gitu kan. Tapi kamu harus channeling itu gitu. Apalagi kalau kamu tipe yang kreatif.
Kamu harus channeling kreativitas kamu, releasing kreativitas kamu, karena kalau enggak, dia akan backfire ke diri kamu sendiri gitu kan. Kamu akan pusing sendiri, stres, depresi, atau sakit, dan lain sebagainya. Atau misalkan konflik dengan orang-orang terdekat karena ada energi yang stuck di tubuh kamu dan harus dikeluarkan. Dan natural talent atau inner power itu punya powernya sendiri, energinya sendiri yang sangat besar, tapi at the same time yang sangat besar sehingga bikin kamu tuh mudah sekali untuk melakukan ini gitu kan. Tapi at the same time juga akan memberikan resistance ke diri kamu. Ketika kamu melakukan sesuatu based on your inner power, your natural talent, kamu akan menemukan resistance. Kamu tiba-tiba misalkan merasa takut, merasa dijudge, atau imposter syndrome, karena mengerjakan yang itu sangat mudah untuk kamu. Jadi kamu berpikir kamu akan mengalami imposter syndrome, kamu akan berpikir kamu scammer, atau ya pokoknya hal-hal yang membuat kamu jadi tidak climb your inner power. Oke, kamu akan merasa takut, anxiety, dan lain sebagainya. Ketika kamu mengerjakan sesuatu menggunakan your natural talent, your inner power, kamu akan berada di mode flow. Jadi mode flow itu seperti ini. Nih, jadi mode flow itu ketika challenge atau opportunity, action opportunity gitu kan, bertemu dengan kemampuan diri atau skill set. Sehingga terciptalah flow, play, creativity, dan sebagainya. Makanya kan tadi kita bahas kalau orang sukses itu biasanya mereka play hard, not working hard, but play hard. Karena challenge mereka bertemu dengan kemampuan mereka gitu. Kalau misalkan si actionnya ini challenge-nya ini lebih tinggi dari kemampuan diri, maka akan terciptalah anxiety. Tapi kalau misalnya si actionnya ini lebih rendah, si challenge-nya ini lebih rendah dari kemampuan diri, maka akan menemukan kebosanan. Jadi harus ada harus seimbang gitu antara challenge dan kemampuan diri. Dan ketika kamu berada di inner power, natural talent, ketika kamu mengerjakan sesuatu itu kamu pasti akan ada di flow. Tapi menurut aku si flow ini nggak akan ketemu, mode flow ini nggak akan ketemu kalau kamu masih punya block. Kayak misalnya perfectionism atau ketakutan gitu, imposter syndrome kayak gitu. Jadi kamu harus menghancurkan itu. Kayak misalnya contohnya waktu aku nulis buku pertama aku belum juga nulis aku udah perfectionism. Jadi aku pikir kalau misalkan nulis itu sulit, nulis itu harus lama gitu, karena harus ratusan halaman. Dan selama bertahun-tahun aku menulis, aku sering kena writer block kan. Tapi aku menghancurkan itu, aku bilang ke diri aku, nggak apa-apa, nggak harus ratusan halaman, yang penting nulis aja dulu. Nggak apa-apa cuma 5 halaman juga, nggak apa-apa, pokoknya nulis. Dan ternyata setelah aku menghancurkan perfectionism block itu, aku malah berhasil nulis 50 lembar dalam waktu 3 hari. Terus yang kedua, aku ngerasa kalau siapa aku gitu untuk menulis ya kan. Terus aku ngerasa aku nggak punya kemampuan dan lain sebagainya. Tapi aku bilang pokoknya aku mau nulis based on my experience aja gitu. Karena based on my experience jadinya itu lebih mudah kan untuk aku nulis. Dan hasilnya ya itu cepat gitu, 50 lembar dalam waktu 3 hari. Dan supaya si natural talent dan inner power kamu ini terus grow, kamu harus show up setiap hari. Kamu harus latihan setiap hari. Karena walaupun ini natural talent kamu, walaupun dia easy, mudah untuk kamu lakukan, kamu harus tetap show up setiap hari. Kamu harus tetap latihan setiap hari.
Oke, segitu aja dari aku. Bye. Semoga bermanfaat.